Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana kita mengclustering ya dataset, yang dimana datasetnya itu belum kita pilih atribut apa sajakah yang akan kita cluster. Mungkin di video sebelumnya itu mungkin kita sudah mengetahui ya, karena kalau kita pakai data sampel pasti sudah diketahui dataset tersebut akan langsung men-setting gitu. Yang dia akan cluster adalah atribut A, B, C, D. Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya dataset tapi karena banyak sekali atribut yang tidak terpakai gitu. Maka kita akan menggunakan nanti select atribut atau set rule nanti. Oke, langkah pertama yaitu kita gunakan data sampel saja yang ada di dalam Rapid Miner. Kita gunakan bunga iris. Nah, oke, di dalam bunga iris ini kita sudah diketahui bahwa datanya ada label. Nah, yang ini tidak akan kita gunakan ya, misalnya. Jadi kita hanya fokus A1 sampai A4 itu atribut tersebut. Walaupun nanti kalau kita punya dataset yang lainnya, kita pun juga akan men-settingnya juga seperti itu. Tapi kalau sudah ada memang data tersebut atributnya yang akan kita cluster, tidak perlu menggunakan select atribut juga tidak apa-apa. Di video sebelumnya juga sudah ada. Oke, di sini kita sekarang menggunakan set rule karena set rule ini adalah untuk men-setting atribut mana sajakah yang akan tidak kita pakai gitu. Oke, di sini kita bisa atribut name-nya ya, kita pilih. Yang label ini kita jadikan reguler gitu ya. Tadi kita kalau sudah lihat, tapi kalau misalkan banyak sekali atribut, ya kita bisa ke sini. Nanti pilih atributnya apa. Rule-nya seperti itu. Misalkan ada nanti nomor, kita jadikan ID seperti itu. Oke, setelah udah di set rule, kita langsung select atribut. Ya. Select atribut di sini adalah memilih field atau atribut yang akan mau kita olah di clusternya. Gitu. Oke, di sini kita pilihnya subset, jangan all ya. Kita select. Nah, yang kita pilih adalah A1 sampai A4, kita blok. Kita next. Oke, kalau sudah kita apply. Jadi fokus ke 4 atribut ini. Jadi nanti dia akan melihat atribut inilah yang akan kita lihat datanya. Setelah sudah diselect, kita baru coba algoritmanya ya. Kita menggunakan k-means. Misalkan seperti itu. Oke, k-means-nya tadi kalau kita lihat kelompokannya menjadi 3 gitu ya. Sekarang coba kita running, kalau di klasternya menjadi 3 kelompok gitu ya. Berapa datakah yang terbagi? Oh, yang klaster 0 itu 50, 139, 2 itu 61. Central table bagaimana pembagiannya? Nah, ini. Ya, rata-rata yang dia ambil nilainya untuk yang atribut A1 sekian, untuk yang klaster 0 dan seterusnya. Lalu kita pengen tahu keakurasian data tersebut setelah dibagi 3 kelompok berapa gitu ya, David Baldwin-nya, nilai David Baldwin untuk nilai klaster tersebut. Kalau dia mendekati 0 berarti dia semakin baik seperti itu. Sekarang kita mencoba untuk performanya ya, kita coba cluster distance performance ya. Oke, ini kita hubungkan klasternya ke example setnya ya. Oke. Nah, hasilnya berapakah keakurasiannya? Kalau dia mendekati 0, maka dia semakin baik gitu. Oke, ini pertengahannya 0,6. Itu kalau dibagi 3 kelompok. Bagaimanakah hasil visualisasinya? Kita tarik example setnya. Kita tarik. Nah, hasilnya pada saat pembagian 3 kelompok yang tadi label udah kita hapuskan. Kalau ID memang itu tidak akan terbaca gitu ya. Oke, pembagiannya seperti ini. Ya, kita fokus A1, A2, A3, A4 gitu ya. Jadi akan terlihat gitu. Yang hitam ini A1 adalah A2 atributnya, karena tadi kita adalah pembagiannya menjadi 3 kelompok. Ya, seperti ini terlihatnya.
mungkin kalau kita nggak pakai select atribut di video sebelumnya seperti itu ya. Itu hasil visualisasi dari clustering seperti itu ya. Nah sekarang bagaimana kalau performanya kita ubah gitu ya, kalau menjadi 2, tadi kalau menjadi 3, sekarang kalau menjadi 2 clusteringnya seperti apa hasilnya, visualisasinya tuh. Oke, mungkin secara tidak langsung tidak terlalu berpengaruh ya, hampir mirip, cuman kita akan lihat hasil performanya. David Baldwinnya berapa? Oh 0,4, berarti dia semakin akurat gitu pada saat mengklasterkannya seperti itu ya. Ya itulah tadi pembagian 2 kelompok dan 3 kelompok. Tadi kalau kita memahami hasil dari visualisasinya ya. Tadi ini value kolomnya ya. Kan tadi kita udah terbagi ya. Yang diambil adalah 4 ini. Tuh. Jadi kita fokus pembagiannya. Ini kalau misalkan kita mau merubah tipe plotnya silahkan ya. Tuh, sketch mungkin warnanya kita ubah ya. Nah, terlihat ya klasternya ya. Pembagiannya terlihat ya. Caranya tercampur ya. Pembagian 2 kelompoknya. Nah, demikian ya untuk penjelasan bagaimana kita untuk memilih atribut pada saat mau mengklasterkan sebuah data seperti itu ya. Nah kalau misalkan kita mau banyak sekali klaster bagaimana, tinggal kita menggunakan multiply-nya ya. Oke, sekarang kita bandingkan hasil dengan menggunakan beda algoritma. Tadi ini menggunakan k-means, sekarang kita kalau menggunakan Kamedoid misalkan seperti itu. Ini Kamedoid ya. Berarti kalau sudah banyak ini kita fokus gunakan multiply. Ini saya tarik dulu. Multiply. Jadi di sini ada multiply. Oke, ini saya tarik, ini saya tarik. Performanya sama menggunakan cluster distance ya, performan. Ini kita copy, ya kita paste. Ini kelas menggunakan k-means, ya kita bedakan. Ini menggunakan Kamedoid. Ya. Ini tadi sama-sama kayaknya kita bagi 2 ya, 2 kelompok. Kita kira lihat performanya apa. Ini yang k-means 2. Ini Kamedoid 2. Oke, kita lihat hasil performanya dan hasil visualisasinya, example setnya. Yes, ya. Ini kita tarik cluster ketemu cluster, cluster ketemu example set. Kamedoid 2. Berapa kan ya David Baldwinnya? Oh, jauh sekali 1, ya, tidak bisa tim pembagiannya. Lalu hasil example-nya seperti apa visualisasinya gitu. Ya. Mungkin secara tidak langsung dia tuh banyak sekali yang terjauh ya, terpisah gitu. Apakah kalau Kamedoid berarti kalau 2 tadi kalau pakai k-means dia bagus mendekati 0. Apakah kalau Kamedoidnya mungkin kita ubah menjadi 5 misalkan kelompokinnya. Berapakah David Baldwinnya seperti itu. Ya, performan Kamedoid tadi 5, 1,1 ya, masih jauh juga tuh. Nah,
Berarti lebih cocok di dalam mengklasterkan, kita mungkin lebih enak menggunakan K-means dibandingkan K-medoid. Walaupun sama-sama menggunakan kelompok 2, ternyata hasil David Bouldin-nya jauh sekali ya perbandingannya, karena David Bouldin yang lebih akurat ada dari 0 sampai dengan 1. Kalau di atas lebih 1 berarti itu sudah ada kekeliruan sebuah datasetnya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita simpan dulu hasilnya di local repository, ke proses, kita ke clustering ya. Kita ganti namanya latihan, K-means, dan K-medoid ya. Oke, itu penjelasan bagaimana kita memilih atribut ya yang akan kita klasterkan. Lalu kita pilih mau di berapa bagi kelompokkah data tersebut, sehingga hasil keakurasian datanya kita menggunakan cluster distance performance ya. Berbeda dengan algoritma yang lainnya hanya performance saja. Khusus cluster ada khusus clusternya untuk performanya ya. Kalau performance dia melihat bukan akurasi atau presisi, tetapi untuk cluster adalah nilai David Bouldin-nya. Kalau hasil example setnya adalah untuk melihat visualisasinya, seperti itu ya. Ini hasil visualisasi. Kita bisa melihat pengklasteran dua kelompoknya ya. Ini kalau tadi K-means ya sudah terpisah. Kalau tadi example medoid, nah dia banyak sekali tercampurnya itu. Oh tadi ini 5 ya, saya lupa, belum saya ubah menjadi 2 ya. Saya running dulu. Nah tuh banyak sekali yang tercampur ya, pembagian dua kelompoknya. Oke, terima kasih. Terus video kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.